السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang salat Aidul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa berupaya dan terus selalu berupaya yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya begitu banyak karunia, begitu besar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang terpenting pada siang pada pagi hari ini yakni kenikmatan iman dan takwa kita serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu kesunahan kita. Ini sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Ini salat Aidul Adha secara berjamaah di lapangan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta kepada pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Aidul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepatnya tanggal 10 Zulhijjah ada momentum besar yang setiap tahun dirayakan, setiap tahun diperingati,
Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita, diabadikan dalam Al-Qur'an, yakni kisah yang bisa menjadikan ibrah untuk kita, pelajaran untuk kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, memberikan contoh suri tauladan kepada kita yang bisa kita ambil begitu banyak, yang ibrah pelajaran untuk kita sekalian. Bertepatan hari ini pula, yang bagaimana kita bisa berupaya meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, berupaya ikhlas dan senantiasa sabar dalam setiap ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan inilah yang dicontohkan, yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, yang kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail alaihissalam dalam surah Safat ayat 103. Dan ini insyaallah kalau kita mengambil petik pelajaran, maka berbahagialah keluarga kita. Allah SWT yang menggambarkan dalam ayat ini, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada dialog yang indah dalam ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana seorang ayah yang tidak otoriter terhadap anaknya, seorang suami atau seorang pemimpin rumah tangga itu yang tidak semaunya ketika ingin mengambil keputusan, maka ia ajak berunding. Dalam hal ini anaknya tidak otoriter. Kalau beliau mau otoriter, bisa saja, karena ini menyangkut wahyu Allah. Yani maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup atau balik berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku arafil manam, melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku sesungguhnya menyembelih kamu, panzur madza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Subhanallah, Masya Allah. Kalau Ibrahim mau, karena beliau adalah Nabiullah, bisa saja tanpa harus mengambil atau meminta pendapat anaknya Ismail, bisa saja. Tetapi Ibrahim menyontohkan kepada kita tidak otoriter terhadap anaknya. Ketika ada wahyu yang memerintahkan Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya, maka ia panggil anaknya, dia katakan, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, yakni menyembelih engkau, maka pikirkan apa pendapatmu. Dan jawaban seorang anak yang soleh, yang dididik oleh orang-orang yang soleh, yang benar-benar mencerminkan diri orang yang soleh, maka jawabannya sangat indah. Apa kata beliau? Qala ya abati if'al, ya abati if'al, wahai abahku, wahai ayahku, lakukanlah ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku insyaallah bersama orang yang sabar, dari orang yang sabar. Begitu indah kalimat-kalimat dari orang yang soleh, ucapan-ucapan orang yang soleh yang diabadikan dalam Al-Quran agar menjadi contoh untuk kita sekalian.
Kalau kita bayangkan dengan anak-anak saat ini, jangankan diajak untuk berkorban, diajak untuk enak saja, pasti dilawan orang tuanya. Apalagi senang enak-enaknya main jet-jet dengan game-nya. Jangankan disuruh untuk sholat, disuruh makan saja dilawan orang tuanya. Ini yang terjadi. Disuruh enak. Ini yang terjadi anak-anak zaman sekarang. Yang semestinya ayat ini sebagai contoh, sebagai suri tauladan untuk kita sekalian, dijadikan contoh. Begitu indahnya seorang ayah yang soleh dan anak yang soleh, ketika dihadapkan suatu masalah, diremukkan, dan jawaban-jawabannya pun indah. Lalu kalau kita aplikasikan, kita lihat anak-anak sekarang, apalagi beberapa waktu lalu, ada seorang ibu yang dibakar lantaran warisan anak membakar ibu. Belum lama lagi, beberapa tahun yang lalu, seorang nenek, seorang ibu dilaporkan masalah warisan di sidang, mau dipenjarakan. Na'udzubillah, firman na'udzubillah. Tidak sedikit, dan notabene ini orang-orang Islam pula. Dan ini yang terjadi. Kalau kata orang-orang pemuja setan, zaman ini zaman edan, yang gak edan gak kebagian. Maka perilaku-perilaku edan terus-menerus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi bukti pekerti yang baik yang ditunjukkan oleh anak-anak generasi muda dan mudi Islam. Hampir susah dan sulit kita cari seorang anak-anak muslim dan muslimah yang memiliki budi pekerti yang baik. Apalagi sekali lagi sudah dimasuki atau diracuni dengan handphone yang mereka pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sosok seorang anak yang saleh itu tidak sendirinya terjadi. Ada andil kedua orang tuanya yang berupaya mendidik, mengarahkan, membimbing, serta memperhatikan kehidupan anak tersebut. Tidak begitu jadi seorang anak menjadi anak yang soleh dan solehah dengan orang tua yang tidak soleh dan solehah. Mustahil. Kalau ayahnya tidak soleh, ibunya tidak solehah, maka terwujud anak yang soleh dan solehah. Jadi ada sosok ayah dan ibu yang bisa mencontohkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, bagaimana dia membentuk keluarganya. Kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tengah-tengah lembah padang pasir yang tandus, yang tidak memiliki pohonan dan air. Nabi Ibrahim mendidik anak itu tersebut. Nabi Ibrahim mendidik istrinya dan anaknya agar taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita gambarkan ketika ibunda Siti Hajar yang sudah tidak lagi berbekalan makanan, bahkan air susunya kering. Lalu beliau contohkan kepada anaknya berupaya pergi Bukit Sofa, kembali Bukit Marwah, sampai 7 kali mencari air. Dicontohkan dengan upaya-upaya yang begitu berat dan pendidikan terhadap anak-anaknya, terhadap anaknya yakni Ismail. Contoh-contoh yang baik sehingga terjadilah Ismail yang saat itu baru beranjak usia balik, yang notabene-nya kalau anak usia balik itu banyak maunya, banyak keinginannya. Tetapi ketika ayahandanya
meminta agar anak ini, anak kesayangannya sesuatu, anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi Allah meminta untuk menyembelih anaknya. Tetapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? If'al, ya abadi if'al ma tu'maru. Lakukanlah wahai ayahku apa yang Allah perintahkan terhadapmu. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Maka kau akan mendapati aku bersama orang yang sabar. Masya Allah. Inilah contoh suri tauladan keluarga yang soleh dan soleha. Wahai ayah, wahai yang memiliki nama ayah, yang memiliki nama suami, jadilah kalian suami yang baik, suami yang soleh, ayah yang baik, ayah yang soleh. Karena sesungguhnya kalian dituntut nanti yaumil akhir. Jikalau kalian tidak bisa mengarahkan istri dan anak-anak kalian yang untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibunda, wahai ibu, wahai perempuan yang memiliki yang dijabatan seorang ibu, didiklah anak-anak kalian. Karena ada syair mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah tempat sekolah yang pertama buat anak-anak kalian. Jika kalian mempersiapkannya, maka sesungguhnya kalian akan mempersiapkan yang generasi lahirnya masyarakat yang baik budi pekerti. Ibu berperan penting dalam hal ini. Satu kisah Imam Sudais yang masih kecil. Ya kalau orang Arab itu kalau makannya kalah orang Betawi. Imam Sudais sebelum jadi imam itu kalau dihidangkan makanan orang tuanya, yang ibunya sedang menghidangkan makanan untuk keluarga, itu Imam Sudais diacak-acak sama Imam Sudais. Makanan yang rapi diacak-acak sama Imam Sudais. Tapi seorang ibunda tidak mengatakan yang kalimat-kalimat yang buruk. Tidak. Ibunda Imam Sudais tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Apa yang katakan, ya Allah, semoga Allah menjadikan engkau yang imam Masjidil Mekah, Masjidil Haram. Dan dari doa-doa yang baik, kalimat-kalimat yang baik seorang ibu, maka jadilah sudah seorang imam besar. Begitu banyak yang contoh-contoh dari ibunda yang tercinta terhadap anaknya, yang senantiasa menjaga lisannya untuk anak-anaknya. Karena ibulah yang terpenting dalam pendidikan anak-anak kita di rumah. Kalau ayah mungkin sibuk di luar, ibu jangan pernah sibuk di luar pula. Maka tugas seorang ibu lah yang menjadi madrasah anak-anaknya, sekolah anak-anaknya, agar membentuk ini anak-anak generasi muda dan mudi yang soleh dan soleha. Ibu berperan penting dalam hal ini. Kisah Nabi Ibrahim yang Ismail dibimbing oleh Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim, maka terbentuklah Ismail yang soleh. Maka peran penting seorang ibu itu sangat-sangat penting untuk anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Jangan sia-siakan wahai ibu, jikalau Allah memberikan amanah untuk anak-anak kalian, maka bimbinglah anak-anak kalian. Jangan pernah membiarkan anak kalian menjadi anak yang tidak soleh atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang fadilah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan yang sangat keras untuk anak-anak yang durhaka pada Allah, kepada kedua orang tuanya, serta pada suami-suami yang membiarkan istri dan anaknya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah, riwayat Imam Nasai, Rasulullah bersabda, "Salasatun qad haramallahu 'alaihimul jannah." Ada 3 golongan yang Allah sungguh haramkan masuk
surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamr, orang kecanduan minuman keras. Yang kedua, al-aqu, yakni seorang anak yang durhaka dengan orang tuanya. Yang ketiga, wadajjus, alladhi yuqirru al-khubza fi ahlihi, yang seorang suami, seorang ayah yang membiarkan anak istrinya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, haram demi Allah, haram untuk kalian surganya Allah kalau kalian membiarkan anak istri kalian bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai seorang anak, haram pula untuk kalian untuk surganya Allah ketika kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berupaya kembali mempelajari atau mengambil ibrah, contoh dari kisah Nabi Ibrahim, maka ada upaya kita untuk selalu menjaga keluarga, untuk membimbing keluarga kita agar senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicontohkan dalam ayat ini, begitu taatnya Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian begitu ikhlasnya keduanya ketika Allah memerintahkan segala sesuatunya, tanpa ditanya-tanya lagi, tanpa dipikirkan-pikirkan lagi, maka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Dan serta kesabaran yang begitu tinggi ketika diuji dengan ujian-ujian yang mungkin memberatkan untuk kita sekalian. Sila salatullah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah yang singkat ini, maka marilah momentum-momentum yang besar ini kita jadikan ibrah, agar senantiasa seorang suami benar-benar menjaga istrinya, benar-benar memperhatikan anaknya, tidak melepas begitu saja. Karena sesungguhnya sekali lagi, zaman yang semakin terus-menerus yang kita hadapi itu zaman yang benar-benar tidak karuan. Begitu rusaknya anak-anak kita kalau kita biarkan mereka dengan sendirinya, tanpa kita bimbing, tanpa kita perhatikan. Dan begitu besarnya peranan ibu agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka wahai ibu, jagalah anak-anak kalian, bimbinglah anak-anak kalian, karena sesungguhnya anak-anak itu akan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah itu berkat ibu yang solehah, ibu yang senantiasa mengajarkan anak tersebut dari perbuatan yang baik, ibu yang senantiasa mendoakan dengan kalimat-kalimat yang baik agar menjadi anak-anak yang jadi anak yang soleh dan solehah. Sudah-sudah dirahmati yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa dan Allah mampu untuk memberikan kepada kita sekalian, yakni keimanan yang kuat, ketakwaan yang baik, keikhlasan yang bagus, kesabaran yang indah yang dimiliki oleh kita sekalian, agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim yang dengan Siti Hajar dan Ismail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على عبادتك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في علم، وبركة في رزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.